berbagai belahan dunia, selain menyuguhkan tempat dengan pemandangan yang menakjubkan, ada pula tempat yang bisa mengancam keselamatan jiwa. Meski tampaknya baik-baik saja, beberapa tujuan lokasi tersebut justru sebenarnya bisa merenggut nyawa siapapun dan kapanpun. Anehnya, sekalipun terkenal berbahaya, tempat-tempat itu ada yang tetap banyak dikunjungi orang. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 tempat yang terkenal memakan korban. Jalanan yang membentang sejauh 61 sampai 69 km dari La Paz, ibu kota Bolivia, ke Coroico di daerah Amazon kawasan Yunga, terkenal sebagai jalanan paling berbahaya. Begitu berbahayanya hingga melegenda. Pada tahun 1995, Inter-American Development Bank mengukuhkan jalan ini sebagai jalan paling berbahaya di dunia. Diperkirakan 200 hingga 300 orang tewas tiap tahun di jalan tersebut. Di sepanjang jalan banyak salib berdiri, menandai banyak kendaraan-kendaraan mengalami kecelakaan. Di akhir 2006, setelah dibangun selama 20 tahun, sebuah jalan baru dari La Paz ke Coroico dibuka untuk umum. Jalan baru ini mencirikan konstruksi modern dan jauh lebih aman dibandingkan jalan lama. Bain Tabrak merupakan gunung paling berbahaya yang terletak di Pakistan. Tempat yang populer dengan sebutan raksasa itu merupakan salah satu gunung paling sulit didaki di dunia. Gunung ini mulai didaki pertama kali pada tahun 1971. Salah satu pendaki yang pernah merasakan kekejaman Bain Tabrak adalah Doug Scott yang sempat mengalami patah kedua kakinya. Doug Scott terpaksa turun gunung merangkak melawan angin topan menuju base camp. Meski populer sebagai gunung paling berbahaya, para petualang adrenalin tetap banyak yang ingin mendaki. Berikutnya adalah terowongan Guoliang di Cina. Jalan di pegunungan Taihang yang terletak di provinsi Hunan, Cina ini dibangun oleh penduduk desa setempat. Diperlukan waktu selama 5 tahun untuk menyelesaikan terowongan sepanjang 1.200 meter tersebut. Tingginya sekitar 5 meter dan lebar 4 meter. Dalam kurun waktu pembuatan terowongan yang membelah sisi dalam Gunung Taihang, sejumlah penduduk tewas karena kecelakaan kerja. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei 1977, terowongan itu dibuka untuk lalu lintas. Akan tetapi, terowongan dengan tikungan curam tersebut juga diketahui telah memakan korban dari para pengguna jalan. Northern Territory dan Queensland di Australia ternyata juga terkenal sebagai pantai yang paling banyak memakan korban. Setiap tahunnya di antara Oktober dan April, ribuan ubur-ubur kotak mendiami pantai-pantai utara Australia ini. Ubur-ubur tersebut merupakan salah satu hewan paling berbisa di dunia. Bisa ubur-ubur kotak ini dikenal sangat beracun, bahkan para perenang yang terkena sengatannya akan mengalami gagal jantung bahkan sebelum mereka berhasil mencapai pantai. Meski demikian, keindahan pantai ini membuat para pelancong tak menghiraukan bahayanya ubur-ubur kotak yang dapat mengancam keselamatan secara tiba-tiba. Tempat yang terkenal memakan korban selanjutnya adalah Danau Monaun di Kamerun. Danau yang satu ini sudah terbukti mematikan. Pada tahun 1984 silam, Danau Monaun telah mengeluarkan gas karbon dioksida yang berbahaya dan membunuh 37 orang.
Tak berselang lama dari peristiwa tersebut, sebuah truk yang membawa 12 orang yang melewati danau tersebut tiba-tiba saja berhenti saat mesin kendaraannya mati. Dan beberapa orang yang keluar dari truk untuk mengecek kondisi mobil akhirnya meninggal. Pada kejadian ini hanya 2 orang yang bisa selamat saat melewati danau Monaun mematikan. Di Namibia ada kawasan padang pasir yang terkenal paling mematikan bagi pengunjung. Taman Nasional Namib Naukluft, tepatnya di tengah gurun pasir Namibia, memiliki 2 tempat yang dianggap paling mematikan, yaitu Sossusvlei dan Deadvlei, atau yang berarti rawa mati. Di Sossusvlei tak ada hamparan pasir atau tanah, melainkan tanah liat yang mengandung garam dan menjadi kawasan paling kering di Taman Nasional ini. Setiap 5 hingga 10 tahun sekali, kawasan ini dialiri air dari Sungai Souchap. Setiap air yang melewati kawasan tersebut bisa dengan cepat mengering diserap oleh tanah tersebut, sehingga tak heran jika Sossusvlei dijuluki sebagai tempat tanpa jalan kembali. Sementara itu, Deadvlei yang dikelilingi bukit pasir dengan tinggi 900 meter ini merupakan rawa yang menghabisi aliran air sungai. Pepohonan mati karena keringnya tanah tersebut. Saking panasnya, bahkan batang pohon di sana tak bisa membusuk. Diperkirakan pohon-pohon yang ada di sana sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Tak hanya tanaman dan hewan yang tak dapat bertahan hidup, belasan orang yang tersesat di lokasi ini juga tewas karena dehidrasi dan tak tahan dengan ekstrimnya suhu di sana. Dan tempat yang terkenal memakan korban selanjutnya adalah Pulau Bikini. Sebuah pulau karang di kawasan Kepulauan Mikronesia, Republik Kepulauan Marshall ini pernah menjadi tempat untuk percobaan nuklir dengan radiasi tinggi. Pada tahun 1946, sebuah operasi yang bernama Operasi Crossroad pernah diadakan di pulau ini. Akibatnya, radiasi menyebar keluar lingkar aman pulau ini. Para korban Pulau Bikini diantaranya adalah 23 orang pelaut yang terkena radiasi. Pemerintah setempat memang pernah menyatakan bahwa pulau ini sudah bisa kembali dihuni pada tahun 1986. Namun seorang ilmuwan asal Prancis ternyata menemukan adanya 90% radiasi di tubuh seorang penduduk lokal. Alhasil banyak penyakit yang diderita para penduduk yang diduga karena efek radiasi tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh tempat yang terkenal memakan korban versi On The Spot.